Pangeran Cakrabuana atau akrab disapa Mbah Kuwu Sangkan Cirebon adalah paman sekaligus mertua dari Sunan Gunung Jati. Makamnya tepat berada di samping makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Cerita mengenai perjuangan Pangeran Cakrabuana saat belajar agama Islam terdapat dalam naskah Serat Cakrabuana. Ia wafat pada tahun 1529 Masehi. Pangeran Cakrabuana meminta dimakamkan di atas Gunung Sembung. Gunung tersebut ditanami pohon sembung sehingga dinamakan Gunung Sembung. Ia sengaja meminta dikuburkan di sana karena tempat tersebut merupakan tempat persinggahannya. Nama bukitnya adalah Astang Nur Giri Cipta Rengga. Yang pertama dimakamkan di dalam makam utama kompleks Sunan Gunung Jati adalah Putri Ong Tien atau istri Sunan Gunung Jati, dan yang kedua adalah Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana lahir di Pakuan Pajajaran dan ibunya merupakan asli keturunan Singapura, ungkap Opan Safari sambil terus membuka naskah tersebut. Di bawah bukit Astana Nur Giri Cipta Rengga ada sebuah kanal bernama Kanal Condong dan Pesantren Gunung Jati. Pesantren Gunung Jati tersebut berdiri di atas tempat yang dulunya dijadikan pasar internasional di Cirebon. Untuk cerita pasar internasional ada dalam naskah Purwaka Caruban Nagari. Saat ini naskah tersebut sudah dicetak dan bisa dibaca oleh siapa saja, ujar sejarawan Cirebon, Opan Safari saat ditemui di makam Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, dalam naskah tersebut diceritakan tentang pelantikan Sunan Gunung Jati menjadi seorang raja oleh Pangeran Cakrabuana hingga perjuangan Pangeran Cakrabuana menuntut agama Islam. Begini kisahnya. Bermula dari berbagai pedagang yang ada di pelabuhan Cirebon, ada seorang pedagang Arab yang membawa putri cantik bernama Siti Syarifah. Dari pernikahan Ki Gedeng Tapa dengan Siti Syarifah, lahirlah Nyi Mas Subang Keranjang yang dikenal sebagai perempuan tercantik saat itu. Nyi Mas Subang Keranjang disekolahkan untuk belajar Al-Quran di Karawang. Saat ia sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, ada seorang lelaki keturunan mahkota Galuh yang bernama Pangeran Dewata yang langsung jatuh hati kepadanya hingga keduanya menikah. Di dalam naskah tersebut disebutkan tahun 1427 Masehi, beliau diangkat menjadi Maharaja yang menyatukan kerajaan Galuh dan kerajaan Pakuan menjadi kerajaan Pajajaran. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 3 orang anak bernama Pangeran Cakrabuana, Dewi Sarika Bunang atau Nyi Mas Rara Santang, dan Kian Santang yang dikuburkan di Garut. Ketiganya dididik di Istana Pajajaran yang mayoritas warganya beragama Hindu-Hindu. Akan tetapi, karena didikan ibunya kuat, ketiganya tetap memiliki akidah yang teguh dan tetap menjalankan syariat Islam. Suatu waktu, secara diam-diam mereka bertiga mencari kapal untuk pergi ke Karawang dan belajar menghatamkan Al-Quran. Saat berada di sana, ia diramal oleh gurunya bahwa adiknya, Nyi Mas Rara Santang akan melahirkan seorang putra yang akan meruntuhkan kerajaan Pajajaran. Ramalan itu kontan membuatnya terkejut, ia pun segera memberitahu ibunya. Ibunya kemudian meminta izin kepada ayahnya agar mereka berempat tinggal di Istana Banten. Di sana, mereka belajar agama Islam lebih intensif. Namun, Nyi Mas Subang Keranjang meninggal saat usia 40 tahun. Saat ia wafat, ketiga putranya lari dan keluar dari kerajaan Pajajaran dan dicari oleh ayahnya, Raja Dewata atau Prabu Siliwangi. Pangeran Cakrabuana beserta kedua adiknya lari menuju Singapura kepada Ki Gedeng Tapa. Pada tahun 1444 Masehi, Pangeran Cakrabuana bersama Nyi Mas Rara Santang berangkat haji menggunakan kapal dagang dari Pelabuhan Perdagangan Internasional di Cirebon. Selain berhaji, di sana mereka juga bermukim dan memperdalam agama Islam. Di sana, Nyi Mas Rara Santang bertemu dengan lelaki asal Mesir bernama Abdullah Al-Zibi bin Jamaluddin yang nisabnya langsung kepada Rasulullah. Kemudian keduanya menikah dan mempunyai anak bernama Maulana Syarif Hidayatullah. Setelah dari Mekah, Pangeran Cakrabuana terlebih dahulu mampir ke Campa untuk belajar agama Islam lagi hingga menikah dengan anak gurunya bernama Nyi Ageng Jemaras. Ia juga mampir ke Aceh dan mengadopsi seorang anak yang diberi nama Nyi Mas Gandasari.
Sesampainya di Cirebon, Pangeran Cakrabuana disuruh membuka kedukuhan Cirebon oleh Syekh Nurjati pada tahun 1445 Masehi, yang dijadikan sebagai ulang tahun kota Cirebon yang diperingati setiap 1 Muharram. Setelah itu, ia diangkat oleh Prabu Siliwangi menjadi Tumenggung atau yang sekarang disebut Bupati pada tahun 1479 Masehi. Singkat cerita, Pangeran Cakrabuana melantik Sunan Gunung Jati menjadi raja, agar dapat melepaskan diri dari Prabu Siliwangi. Sebelum dilantik, Sunan Gunung Jati disuruh membuat pesantren Sunan Gunung Jati. Sebelumnya, pada tahun 1404 Masehi, Cirebon memasuki babak baru dengan tidak mengirimkan upeti dan memutuskan hubungan dengan Pajajaran. Berkali-kali kerajaan Pajajaran mengirimkan pasukan untuk menyerang Cirebon namun selalu gagal. Satu pasukan terdiri dari 40 prajurit dan satu prajurit dapat membunuh 100 orang. Saat akan memulai peperang, mereka diceramahi oleh Pangeran Cakrabuana hingga akhirnya masuk Islam. Saat itu usia Pangeran Cakrabuana 97 tahun dan masih ikut berperang. Semua orang yang melawannya selalu kalah. Bahkan, seluruh adipati Pajajaran dapat ditaklukkan.